Bismillahirrahmanirrahim. Salam kognitariat untuk kita semua. Orang-orang yang punya daya kognisi tapi nggak punya daya kapital sehingga disebut proletariat yang punya kognisi. Ya kognitariat itu sendiri. Dan jumpa lagi di channel Tutor Ember, channel YouTuber virtual. Jadi aku YouTuber virtual sekaligus tutor virtual yang biasanya bikin konten-konten tes potensi akademik. Dan sekarang juga lagi liburan setelah kuliah semester pertama di Magister Sosiologi dari sebuah kampus yang inisialnya UGM. Dan aku lagi mulai nyoba konsisten bikin konten video esai meskipun penyajiannya lebih ke semi-semi random talks gitu ya. Dan kali ini aku mau membahas sesuatu yang menarik dari pengalamanku main ke Pakuwon Mall beberapa hari yang lalu. Makanya backgroundnya ini Pakuwon nggak? Jadi aku main ke Pakuwon dan eh, fenomena menariknya adalah di tengah eh, sekeliling orang pengunjung mall yang pakaiannya bebas lah ya gitu namanya juga konsumen gitu. Eh, ada orang pakai seragam formal banget gitu, warnanya coklat krem kok. Ini apa ini? Jadi for konteks dulu, mungkin di sini uniknya adalah aku sendiri orangnya suka sama prinsip minimalisme, terutama setelah tahun mungkin 2018 atau 2019 dulu, aku baca bukunya Fumio Sasaki yang judulnya Goodbye Things. Itu salah satu momen yang bikin aku jadi mulai menerapkan prinsip minimalis, terutama dalam hal fashion. Jadi buat sekarang ini bisa dibilang eh, untuk keseharianku selama sepekan gitu, aku cuman butuh maksimal 3 pakaian style lengkap gitu. Jadi dari kaos, lalu mungkin baju, rangkepan luarnya gitu, baju, eee, terus dalamnya kaos kaos dalam atau kaos tipis, celana dalam, sama celana panjang, sabuk, udah selesai. Aku cuman butuh 3 set, bahkan sabuknya satu aja nggak masalah, tapi butuh 2 sampai 3 set pakaian lengkap kayak gitu, hidup selama sepekan nggak masalah. Aku nggak perlu mesin cuci, aku bisa ngucek manual dan nguceknya juga cepet nggak masalah. Ngucek sambil boker gitu udah selesai, selesai boker langsung jemur enak. Fun fact aku gaya hidupnya kayak gitu dan hampir kemana-mana aku menerapkan gaya fashion yang casual informal kayak gitu. Bahkan ketika ngampus ya, karena memang di kampusku pun di jurusanku dosen tidak terlalu mempermasalahkan tentang pakaian kita. Banyak juga temenku yang datang ke kelas pakai kaos gitu, pakai kalung, pakai celana jean gitu. Ada aja. Tapi aku nggak segitunya juga sih. Sesekali pernah gitu, tapi nggak sering amat. Aku cuman menepikan gaya fashion minimalis itu kalau memang ada acara yang formal, kayak misalnya acara keluarga besar, acara pernikahan, atau mungkin acara-acara formal atau bahkan mungkin kalau misalnya besok datang ke konferensi ilmiah, lamar kerja, hari-hari pertama masuk kerja, mungkin itu tuh apa namanya aku pakai pakaian yang sedikit lebih niat gitu. Tapi kalau udah di luar itu, misalnya dulu kerja gitu setelah 1 2 bulan pertama udah pakai pakaian santai juga ujung-ujungnya dan boleh sama pihak kantor. Ya fun fact aku orangnya minimalis dari segi fashion. Otomatis aku males ketika apa ya ke tempat sekedar mall atau cuman pergi eh, ke rumah sakit atau ke apotek harus dandan yang rapi gitu males lah aku. Termasuk ke mall males juga apa namanya harus pakai pakaian rapi, fashionable, nggak boleh kelihatan dekil, males, udah nggak masalah, asal nggak diusir satpam ya udah gitu selesai, asal nggak bau, berangkat ya mandi dulu gitu ya. Oh, it's okay gitu kalau aku.
Nah, aku dengan gaya minimalis kayak gitu, ketika masuk pakuwon, keliling-keliling, duduk-duduk, lihat ada orang pakai seragam IPDN kayak otomatis hal pertama yang terlintas di pikiranku adalah kalau Anda memakai seragam IPDN, ngapain di mall gitu kan. Enggak, tapi aku paham. Karena aku punya eh, teman SMA yang lulusan IPDN juga dan memang simpelnya sepahamku untuk mahasiswa-mahasiswa yang masih aktif berkuliah di PDN ketika liburan pun keliling kemanapun wajib pakai seragam gitu dan baru diperbolehkan melepaskan seragamnya ya cuman ketika di kamar aja mungkin 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 se-strict itu aturan pemakaian seragam jadi tidak kenal kata liburan untuk memakai seragam buat teman-teman di PDN itu yang aku tahu tahu dari observasiku terhadap teman SMA aku. Lebih kayak gitu. Dan meskipun ada kontradiksi yang cukup kontras ya antara aku dan teman-teman yang aktif kuliah ataupun sudah lulus dari PTN, justru aku merenungi ada hal yang menarik gitu menurutku. Oke, jadi melihat mahasiswa-mahasiswa IPDN yang tidak berani melepas seragam IPDN-nya ketika berkeliling kuliah gitu. Padahal kan nggak ada cyber drone CCTV yang apa namanya yang memantau mereka kayak dari kampus IPDN terus cyber drone-nya dibawa kemana-mana. Sebenarnya nggak ada. Tapi kenapa sih mereka nggak berani gitu copot aja seragamnya? Siapa juga yang nyadar mereka anak IPDN gitu? Kenapa mereka harus pakai seragam. Kenapa mereka nggak milih untuk rebel gitu? Eee, Secara spontan aku jadi teringat sama konsep masyarakat kontrol dari Michio Foucault, salah satu ilmuwan sosial. Aku lupa dia masih terkategorikan di apa namanya kelompok teori sosiologi modern atau udah masuk ke postmodernisme yang interdisciplinary blended gitu. Aku lupa tapi Michel Foucault ini punya teori apa ya konsep teoritis yang mendasar tentang masyarakat kontrol gitu di mana eh, pola perilaku atau bahkan isi pikiran manusia itu memang dikendalikan oleh sekelompok masyarakat yang lebih powerful. Dan ketika aku melihat di konteks IPDN ini, memang tentunya negara memberikan pengawasan ekstra kepada teman-teman IPDN sehingga mereka pun diwajibkan pakai seragam, yang mana itu adalah bentuk kontrol sosial agar mahasiswa IPDN sepaham apa ya seinterpretasiku gitu agar mereka yang memang benar-benar jadi orang yang tertib, benar-benar ketertiban dan militannya mereka tuh ekstra dibanding rakyat-rakyat sipil yang mungkin cuman kuliah di kampus yang dalam tanda petik lebih biasa gitulah ya daripada IPDN. Oke, lalu dari interpretasi sederhana spontanku tentang masyarakat kontrol gitu. Jadi aku ngelihat anak-anak IPDN nggak berani melepas seragam IPDN-nya. Oh, berarti ini mereka adalah bentuk nyata dari teori atau konsep teoritisnya masyarakat kontrol Nishifuku. Setelah pikir kayak gitu, justru aku kepikiran sama renungan Islaminya gitu. Teman-teman IPDN ini keren loh. Mereka apa ya? eh Mereka tuh sadar kalau misalnya mereka pergi ke Pakuwon gitu atau mungkin pergi ke tempat mana gitu eh, asalkan apa ya nggak ketahuan-ketahuan amat gitu misalnya pakai kacamata hitam, pakai masker hitam, hoodie hitam gitu. Mungkin nobody will notice them gitu loh. Misal siapa sih yang suka pakai seragam gitu kan enggak ya. Even temenku yang udah lulus dari PDN pun sekarang kalau lagi apa namanya lagi santai ya pakai pakaian santai juga kali nggak pakai seragam IPDN karena cinta kepada alma mater nggak kayak gitu juga konsepnya gitu tapi kenapa teman-teman yang
masih aktif berkuliah di IPDN ini ketika apa ya berada di public space manapun nggak berani melepas seragam IPDN-nya tuh bentuk renungan Islami kerennya adalah mereka aja ketika merasa diawasi sama negara, diawasi sama kampusnya, ketika sudah ada komitmen untuk menaati aturan kampus dan aturan negara juga ya, karena IPDN ya kampus negara secara langsung gitulah simpelnya. Itu mereka aja ya udah eh, total gitu apa istiqomahnya gitu eh kafahnya dalam taat tuh gokil juga nih mereka gitu. Nah, gimana dengan kita-kita umat muslimin yang sebenarnya sudah mendeklarasikan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sudah bersyahadat seperti itu kita sehari-hari merasa diawasi nggak sih sama zat yang maha melihat as-sami' gitu kayak itu dari ngeliat anak IPDN keliling di Pakuwon aku mikirnya ke situ gitu even aku anaknya masih nakal ya ya masih masih banyak kenakalan-kenakalan remaja yang bahkan kulakukan di umur 25 inilah gitu let's say entah itu rebahan yang mana rebahan mindless itu membuang nikmat waktu, nikmat sehat gitu kan dan ya lain-lain lah aku nggak mau juga bongkar aib pribadi yang mana aib pribadiku sebenarnya kurasa sudah ditutup rapat-rapat eh, oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu dan teman-teman juga pasti punyalah aib-aib pribadi kayak gitu nggak usah di-share di kolom komentar tolong jangan gitu jangan pamer-pamer keburukan. Tapi poinnya itu sih kayak wah gokil juga ya apa namanya mahasiswa IPDN aja ketika udah berkomitmen taat sama aturan kampus, taat sama perjanjian dengan negara itu aja kemanapun ya tetap tertib gitu, tetap pakai seragam IPDN. Nah kita teman-teman yang apa namanya teman-teman umat muslimin ketika kita pergi ke masjid imannya tuh sama kuatnya nggak ketika kita pergi masuk ke kamar mandi di dalam rumah dan rumahnya nggak ada siapapun gitu. Let's say kayak gitu ya atau misalnya iman kita ketika apa namanya eh eh, ikut acara kurbanan misalnya gitu. Kita ikut acara kurban atau kita datang sholat Idul Adha, Idul Fitri. Itu level imannya sama nggak dengan ketika kita nongkrong selepas sekolah atau kuliah sama temen-temen gitu. Kayak itu sama nggak? Atau beda tuh ketika kita nggak di ruang-ruang ibadah, iman kita jadi beda loh. Padahal yang maha melihat itu melihat kita nggak cuman ketika di masjid, bahkan ketika kita tidur pagi, tidur siang, tidur sore, tidur malam, kita diawasi terus, gitu kan. Kita merasa diawasi nggak sih? Nah itu yang aku renungin gitu ya, meskipun ya aku bukan apa namanya ahli ibadah dalam konteks aku sudah menjadi apa ya pelaku yang spesialis di ibadah tertentu gitu belum sih gitu ya 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 aku merasa senang dan butuh ibadah tapi juga masih ada nakalnya tapi itu yang kurenungi dan itu renungan yang cukup unik makanya aku share di channel YouTube ini dan semoga bermanfaat kurang lebih kayak gitu jangan lupa like tapi kalau nggak suka boleh dislike boleh kritik-kritik juga di kolom komentar monggo dan buat yang mau apa namanya ngobrol-ngobrol lebih jauh ngobrol-ngobrol private bisa cek di kolom deskripsi ada eh, email yang teman-teman bisa hubungi ada juga ya apa namanya website pribadiku bisa dikunjungi lah monggo kurang lebih kayak gitu terima kasih dan salam kognitariat